Pemirsa, Menteri Agama Fahrul Razi mengatakan perlu upaya pembinaan apabila 600 WNI ex-ISIS akan dipulangkan ke tanah air. Namun Fahrul menyebut kepulangan ex-WNI yang tergabung dengan ISIS itu masih dalam tahapan pembahasan dengan Menko Polhukam. Dirinya juga mengungkapkan salah satu pertimbangan untuk memulangkan 600 WNI itu adalah karena alasan kemanusiaan. Dalam pembahasan pemerintah ya dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam, belum diputuskan. Kan banyak hal yang perlu dipertimbangkan di sana ya. Yang lalu memang pada saat kami mengundang BNPT di relawan Bapu 5 itu, di Ormas Bapu 5, BNPT mengingatkan kalau suatu waktu itu akan dipulangkan, kita perlu kerja keras membina. Tapi sama sekali belum ada keputusan, itu masih dikaji oleh pemerintah. Terkait ini banyak yang mengecam nih kan, kepulangannya bukanlah urgensi pemerintah saat ini, minta tanggapannya Pak? Nah itu kan, itulah sebab itulah masih dibahas secara cermat. Sebagian dari saya, sebagian besar orang kalau ditanya lo ngapain dipulangkan, orang sobek paspor kita aja udah disobek-sobek, udah menghina kita gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa ngambil keputusan seenaknya begitu. Jadi ada tim yang ditunjuk oleh Presiden, dipimpin oleh Menko Polhukam, akan dibahas secara cermat gitu. Kalau alasan kemanusiaan itu betul ya? Mungkin salah satu pertimbangan. Tapi kan kita lihat alasan kemanusiaan salah satu, mungkin alasan keamanan, alasan ketersinggungan kita sebagai bangsa dan lainnya, saya kira banyak lah, ya, banyak aspek. Ya, pemirsa, publik kini mempertanyakan wacana Menteri Agama Fahrul Razi mengenai rencana pemulangan 600 WNI mantan anggota ISIS dari wilayah Timur Tengah. Meskipun pemerintah Indonesia memang telah memiliki program deradikalisasi melalui Undang-Undang Anti Terorisme, tetapi banyak yang masih meragukan apakah ini mampu untuk menghapus atau membendung paham radikal yang dimiliki oleh setiap mantan kombatan ISIS. Langsung saja kita akan bahas di sini bersama dengan ada Ridwan Habib, analis terorisme. Mas Ridwan, ini kalau kita lihat tadi sudah ada pernyataan sebenarnya dari Menteri Agama, bisa dikatakan meralat bahwa ini masih pikir-pikir, masih dalam tahap pembahasan. Tetapi selain alasan kemanusiaan, adakah urgensi pemerintah Indonesia untuk memulangkan dan untuk menerima kembali para 600 WNI ex-ISIS ini? Ya, mereka ini, Ami, yang tertinggal di sana itu tidak semuanya kombatan ya. Rata-rata justru perempuan dan anak-anak. Ada juga beberapa laki-laki usia tanggung, mungkin 14-15 tahun. Antara 15 sampai 16 tahun. Dan di mereka pun juga tidak semuanya ingin dipulangkan kok. Banyak juga dari mereka yang justru tetap ingin di sana. Oke, itu yang harus digarisbawahi bahwa tidak semuanya juga ingin dipulangkan. Betul, bahkan kalau mereka tahu ada satu tenda yang kira-kira diwawancarai media mengatakan kami ingin pulang ke Indonesia, tenda itu dibakar oleh yang tidak setuju pulang. Jadi artinya di internal mereka di sana, di Suriah itu juga belum satu kata untuk minta pulang. Ini berbeda kasusnya misalnya dengan kemarin di Wuhan itu ya, yang karena corona kemudian mereka kompak sama-sama ingin dipulangkan. Kalau yang ini kan tidak. Sebagian dari mereka malah ingin tetap sampai mati di sana, di Suriah itu. Dan ini sangatlah berbeda karena mereka secara sadar pun juga memutuskan untuk pergi di sana. Walaupun mungkin ada yang mengikuti kepala keluarga, misalnya ayah dan suami. Tetapi kalau kita lihat bagaimana penyebaran terorisme itu kan tidak hanya si kepala keluarga yang yang terpapar, tetapi biasanya sampai kepada anak-anak dan juga istrinya. Masalahnya memang kita belum punya prosedur tentang deteksi virus ideologi. Kalau virus corona kita punya. Tapi virus corona kita bisa pakai scanner. Betul, kita suhu tubuh bisa diukur pakai termometer dan sebagainya. Tapi kalau soal ideologi kita nggak punya parameternya. Kalaupun mereka nanti dipulangkan, mau dikarantina di mana? Kemudian observasinya siapa yang bertanggung jawab? Lalu berapa lama observasi? Karena seseorang bisa saja berbohong. Saya sudah tidak mau ISIS, saya pro Pancasila. Tapi itu bohong, cuma di mulut. Kan kita nggak tahu. Parameter itu yang saya kira pemerintah harus siapkan dulu dan dipublikasikan ke masyarakat untuk kemudian dapat masukan dari banyak kalangan, dari kampus misalnya. Baru kemudian ada wacana untuk melakukan ekstraksi atau pemulangan. Tapi kalau tidak ada prosedur, kemudian tidak ada siapa nanti yang bertanggung jawab ketika mereka datang ke Indonesia, siapa yang bertanggung jawab mengawasi mereka, itu akan menjadi masalah baru. Oke, berarti identifikasi profil mereka sebelum masuk ke sini. Nah, berapa lama harusnya proses identifikasi ini dilakukan kalau misalnya memang ingin memulangkan? Sebelum ini kan memang sudah ada yang pulang ya, kira-kira sekitar 60-an yang dideportasi sih sebenarnya. Dia tertangkap kemudian dideportasi oleh Turki. Yang dilakukan oleh pemerintah melalui BNPT adalah mengkarantina mereka selama 1 bulan di Balai Rehabilitasi Sosial milik Kementerian Sosial.
tapi hanya 1 bulan. Dan setelah 1 bulan itu kemudian mereka kembali ke masyarakat dan tidak lagi dipantau. Kita tidak tahu mereka sekarang kemana, mereka sekarang aktivitasnya apa, kita tidak tahu lagi. Itu sudah terjadi 60-an, kira-kira 60-an. Oke. Mereka tidak bisa dimasukkan penjara karena nggak memenuhi syarat lah untuk masuk ke undang-undang terorisme. Nah, kalau misalnya ada 600 yang jadi dipulangkan, seberapa besar resiko yang terkait dengan keamanan yang dihadapi oleh Iya, Indonesia? itu masalahnya. Kalau kemudian mereka itu dipulangkan, lalu tadi yang saya sampaikan, mereka berpura-pura sembuh secara ideologi, lalu ini hanya mengikuti prosedur saja supaya pulang, misalnya tanda tangan kesetiaan atau membaca ikrar, tetapi itu bohong, hatinya masih pro ISIS, karena ISIS-nya kan masih ada ini. Organisasi ISIS itu masih ada, yang hilang cuma wilayahnya. Tapi kelompoknya masih, khilafahnya masih. Loyalitasnya masih. Karena itu kemudian mereka bisa saja, ya udah kita pura-pura dulu, namanya metodenya takiyah namanya, metode mereka. Pura-pura dulu, lalu kemudian balik ke Indonesia, di sini kemudian membangun jaringan ulang. Ini yang saya kira menjadi concern teman-teman peneliti terorisme, teman-teman yang aktif di bidang ini untuk mengingatkan pemerintah agar jangan buru-buru sebelum kita mempunyai prosedur baku, petugasnya jelas, anggarannya jelas, sehingga kemudian ini tidak membahayakan masyarakat yang lain. Oke, tidak bisa kita mengandalkan program deradikalisasi yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Deradikalisasi itu sebenarnya hanya dilakukan terhadap napi terorisme. Jadi dilakukan di dalam penjara. Mereka yang belum mendapatkan hukuman, mereka tidak bisa kena program deradikalisasi. Jadi program ini memang ditujukan untuk napi. Masalahnya yang 600 tadi ketika pulang ke Indonesia, dia tidak bisa dijerat dengan undang-undang terorisme. Tidak semuanya berperang. Mereka sebagian perempuan dan anak-anak yang hanya tinggal di tenda, sementara yang berperang itu sudah mati. Ayah mereka, suami mereka sudah mati. Jadi mereka susah kalau kemudian dijerat dengan undang-undang terorisme. Karena itu jadi masalah baru, apakah mereka nanti mau ditampung di balai rehab sosial, ataukah ditampung di sebuah pulau. Natuna misalnya, nanti diprotes lagi sama kemarin virus corona aja protesnya seperti itu. Apalagi ini virus ideologi. Jadi pertimbangannya banyak sekali. Jadi kami juga agak heran dengan pernyataan Pak Menteri Agama ya, yang seolah-olah memberikan lampu hijau untuk kepulangan itu di acara Bravo 5. Semata-mata karena walaupun kemudian diralat kembali. Ya. Oke, tetapi kalau misalnya kita lihat juga banyak yang menjadi pertanyaan ataupun juga penolakan dari masyarakat adalah tadi sudah dibakar. Mereka juga sudah membakar paspor, kemudian juga berangkat dengan kesadaran sendiri walaupun itu mungkin ada alasan ideologi, ada juga karena iming-iming materi. Tetapi seberapa berhak sih mereka untuk mendapatkan lagi kewarganegaraan? Ini kan juga banyak pertanyaan masyarakat awam seperti itu. Sebagian teman-teman yang pro pemulangan itu berdasarkan dengan pasal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap hak warga negara ya. Jadi mereka menganggap walaupun mereka ini dibawa ke sana, sudah ke sana, bagaimanapun juga ini masih warga negara. Ini yang saya sampaikan yang pro ya. Jadi negara berkewajiban melindungi warga negaranya, apalagi yang sudah menyatakan ikrar kembali pro NKRI, pro Pancasila, menolak ISIS, kapok dengan ISIS, itu menurut mereka wajib negara membantu. Ini yang pro. Tapi yang menolak mereka mengatakan, loh, mereka berangkat ke Suriah itu kan tidak ada yang memaksa. Mereka berangkat dengan kesadaran pribadi, bahkan mereka secara tegas di ideologi mereka mengatakan anti negara bangsa, anti Pancasila, anti NKRI. Dengan demikian negara gugur kewajibannya untuk membela mereka lagi karena mereka sudah memutuskan hubungan dengan negara gitu. Nah, ini yang saya kira pemerintah sangat dilematis karena masing-masing punya argumentasi, masing-masing bisa menggunakan pasal-pasal baik di Undang-Undang Dasar maupun dengan undang-undang yang ada untuk mempertimbangkan pemulangan itu. Oke, dilematisnya itu tidak hanya dari segi perundang-undangan, karena masing-masing sebenarnya punya dasarnya masing-masing yang bisa dijadikan argumentasi. Tetapi kalau kita bicara soal betapa besar potensi bahaya yang bisa ditimbulkan, mungkin ada antara manfaat dan mudaratnya. Betul. Ini timbang-timbangnya kalau menurut Mas Ridwan seperti apa? Ya, saya kira sampai hari ini belum ada satupun ormas, misalnya ormas Islam, yang secara terbuka mengatakan pro pemulangan. Sampai hari ini. Saya juga belum membaca misalnya partai politik. Tidak ada satupun partai politik yang pro pemulangan. Mau itu PAN, PPP, PKS, partai-partai Islam itu saya belum melihat statement mereka yang secara tegas mendukung pemulangan. Itu artinya proses pemulangan ini
menurut kami lebih banyak yang tidak setuju. Oke. Yang setuju itu ada beberapa aktivis, tetapi mereka minor lah. Kalau mau dipresentasi, lebih banyak yang tidak setuju. Nah, permasalahannya apakah Pak Jokowi, Presiden dan negara mau mengambil berdasarkan itu? Berdasarkan survei misalnya, kamu setuju nggak? Kamu setuju nggak? Berdasarkan survei ataukah berdasarkan pertimbangan lain? Nah, ini yang saya kira kita tunggu karena timnya kan masih bekerja di Menko Polhukam. Dan pertimbangan yang harus benar-benar dipikirkan juga bahwa tidak hanya bagaimana ketika memulangkan mereka, bagaimana menjamin mereka ketika datang ke sini benar-benar sudah hilanglah paparan paham radikalisme juga, tapi bagaimana menyiapkan masyarakat di sini untuk bisa menerima. Iya, kalau kita lihat pantauan di media sosial, kita lihat dominan menolak ya. Apalagi setelah pernyataan Pak Menak di Bravo 5 itu semua mengecam Pak Menak. Bahkan ada wacana reshuffle aja itu menterinya kok pro ISIS dan sebagainya. Macam-macam lah wacananya. Jadi dominannya tampaknya memang menolak. Dan memang kalau kami dari akademisi memang belum ada prosedurnya. Kalau belum ada prosedur, observasinya belum ada prosedurnya, lembaga mana yang mengawasi belum jelas, anggarannya dari mana belum jelas, membahayakan sekali. Dan apa yang sudah terjadi dengan 60 ini sebenarnya juga sangatlah jauh dari ideal dan malah masih ada potensi-potensi yang harus diwaspadai. Sampai hari ini sebagian besar dari mereka tidak diketahui keberadaannya. Baik. Artinya mereka bisa saja sedang merancang sesuatu, kita tidak tahu. Nah, ini dulu yang harus diselesaikan, ini dulu yang harus dijawab oleh pemerintah dan tentunya juga dengan aparat keamanan. Terima kasih Mas Ridwan sudah bersama kami di Metro Siang.